yang nontonin Ya, kita. Jadi mungkin bisa langsung kita mulai aja, Mas ya. ya silakan. Oke, untuk pembukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat teman-teman yang di Swiss dan Eropa, dan juga selamat sore untuk teman-teman yang di Indonesia. Di sini kita dari PPI Swiss dan Liechtenstein mengadakan diskusi lagi nih lewat IG Live kita. Dan ini adalah program kita setiap bulannya, namanya Profile of the Month. Jadi tiap bulan kita mewawancarain pelajar-pelajar yang ada di Swiss untuk membagikan kisah mereka tentang gimana sih studi di Swiss, riset tentang tema tentang sekolah mereka itu apa. Jadi teman-teman juga nanti bisa langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan sama narasumber kita untuk didiskusikan bareng selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, kali ini kita punya kehormatan untuk ngobrol-ngobrol sama Mas Abdul Rahman, MSI, Ya, yang sekarang lagi studi di Swiss, sekaligus juga udah jadi peneliti cukup senior mungkin ya di ya, Indonesia. Tapi mungkin nanti lumayan. bisa kita tanyain langsung ke Mas Abdul Ya, Rahman. Oke, ya. langsung aja deh. Sebagai pembukaan, sebenarnya sekarang aktivitas Mas Abdul di Swiss ini ngapain? Iya, terima kasih. Ini pertanyaan pertama, aktivitas. Oke. Mm-mm. Sekarang sebenarnya sehari-hari ya tadi sudah diketahui sebagai mahasiswa PhD ya Mhm, untuk jurusan astronomi mhm, di UNIBE atau ok, University of Bern di Bern. mhm, Jadi kesibukan sekarang terkait dengan kebanyakan ya terkait dengan PhD itu. Jadi mhm, sekarang mhm. modelan ya itulah. Targetnya tahun Oke. depan selesai. Mudah-mudahan. Wah, amin, amin, amin. Semoga lancar ya Mas Ya, ya. Biar. kemudian Mm-mm. ya makasih doanya. Dan rekan-rekan semua di Indonesia juga ya yang mendengarkan ini atau menonton ini. Iya, ayo kita Nah, doain bareng. yang kedua adalah karena tadi saya juga sebagai peneliti tadi sudah disampaikan peneliti 8. Ya, saya sudah cukup lama, Mhm, sudah lebih dari 15 tahun lah ya. mhm, Sekarang udah 15 tahun. mhm, Saya masuk 8 tahun 2005, mhm. betul ya. Oke, Nah, jadi sudah cukup lama memang di 8 dan memang bidang saya adalah bidang sains antariksa oke. gitu. Mhm, mhm, mhm. Iya, Jadi iya, iya. sekarang statusnya adalah tugas belajar. Jadi sebenarnya tidak terlalu banyak kegiatan terkait dengan dinas, Mhm, tapi tetap kadang kita diminta untuk memberikan laporan secara mhm, rutin perkembangan di sini bagaimana gitu ya. mhm, mhm. Ini masih belajar nggak itu ya kasarnya, lanjut nggak atau gimana? Dan lulusnya kapan gitu. Oke, Ya. iya, iya, iya. Kemudian Bentar, oke. aktivitas Sekarang, yang yep. ya, ya kemudian aktivitas yang ketiga Mhm, ini tidak terkait dengan sains antariksa, mhm, adalah saya juga adalah salah seorang pengurus di salah sebuah atau salah satu perhimpunan eh, komunitas Islam ya, mhm, jadi Muslim di sini. mhm. Dan alhamdulillah eh, harap ya targetnya sampai tahun depan lah insya Allah ya masih Oke, terlibat di perhimpunan tersebut. oke. Dan kemudian yang terakhir ya last but not least tentu Mhm. saja adalah ya seputar kepala keluarga karena saya di sini bersama keluarga, ada istri dan istri satu dan Aha. anak satu ya. Oke, iya, iya, Ya, iya, iya, iya. Jadi banyak ini ya, banyak kegiatan. Maksudnya nggak hanya uh, sekolah saja, tapi juga berkomunitas dan juga tentunya keluarga ya. ya, ya alhamdulillah. Jadi Keren kalau banget. di sini karena terlibat juga dengan organisasi yang mayoritas anggotanya adalah orang-orang Indonesia, jadi ya rasanya tidak ini ya, kita tidak terlalu asing di situ ya, di Oke, sini karena iya, iya, masih iya, bisa iya. mendekat ya teman-teman Oke, dari dengan iya, iya, apa iya. latar belakang Aha. daerah yang atau asal yang sama. Ya. Oke, asik banget. Oke, jadi sekarang lagi S3 dan bisa Ya. diceritain dikit nggak Mas, emang dari S1 itu udah bergelut di bidang antariksa atau gimana Mhm. S1 S2-nya? Ya, S1 saya pilih dulu astronomi ya, astronomi ITB. Saya Oke, masuk tahun 93, jadi saya ini generasi lama senior. lah gitu ya, senior. Yang sudah Ya, berpengalaman tentunya.
Ya, amin, amin. Jadi saya masuk ITB, Aha. kemudian selesai tahun 2000. Oke. Tapi waktu itu generasi saya waktu itu tahun 93 karena generasi lama, Mhm. sebenarnya lulus tahun itu tidak terlalu apa menonjol gitu ya. 7 tahun itu masih bisa saya bilang masih rata-rata lah mungkin ya. Oke, Mungkin ya, ya, ya. rata saya kurang kurang Aha. paham. Aha. Waktu itu saya mengambil skripsi tentang mekanika benda langit. Oke. Metode benda langit, tapi objeknya bukan objek alami lagi. Kalau biasa astronomi kan kita kan, kalau bicara astronomi kan kita mungkin Mhm. berpikirnya apa bintang gitu ya, bintang, Mhm. kemudian Benar-benar. planet. Nah, saya waktu itu bukan mengambil benda alami sebagai objek saya, tapi objek studi, tapi benda buatan yaitu satelit. Gitu. Mhm. Itu saya mengambil yang namanya kelompok bidang keahlian mekanika benda langit, Mhm. ya. Yap. Jadi tapi lebih mengarahnya ke satelit. Jadi satelit buatan, ya satelit buatan, Mhm. satelit buatan. Jadi waktu Oke. itu saya mempelajari orbitnya. Orbit itu Oke. artinya bagaimana satelit itu bergerak atau berevolusi ya mengelilingi bumi gitu. Aha. Atau benda pusat benda pusatnya yang lain, misalnya bulan. Karena waktu itu Aha. saya studi ada 2 benda pusat, bumi dan bulan gitu. Oke. Ya, itu S1. Aha. Kemudian ya Mbak, Mhm. kemudian S2, Mhm. S2 saya sudah kerja di Lapan. Oke. Jadi saya masuk Lapan tadi tahun 2005, Mhm. kemudian 2010. Jadi lama lagi 5 tahun setelah di Lapan baru lanjut S2. Oke. Yap. Ya, kemudian di situ studi saya masih tentang satelit, Mhm. tapi bukan lagi tentang orbit. Jadi tidak, walaupun masih terkait, tapi fokusnya bukan lagi mekanika benda langit, Mhm. lebih ke gangguan operasional satelit. Karena satelit yang masih beroperasi di luar angkasa, di antariksa itu kan benda-benda elektronik. Nah, mereka bisa mengalami gangguan karena ada partikel berenergi tinggi yang bisa datang dari matahari sumbernya ya, atau dari luar galaksi, dari luar tata surya kita. Nah, partikel-partikel energi tinggi ini bisa mengakibatkan kerusakan pada komponen elektronik satelitnya. Itu kalau Oke. parah bisa bisa berhenti juga misinya, dan kemudian artinya ya rugi ya, Mhm. rugi miliaran atau jutaan dolar gitu bisa jadi. Yap. Yap. Kemudian yang terakhir, yang untuk S3 sekarang ini Mhm. masih lagi tentang satelit, dan Oke. jurusannya masih astronomi juga. Jadi S1, S2, S3 astronomi, tapi sekali lagi bendanya bukan benda alami tapi benda buatan. Sekarang Oke. masih benda buatan juga satelit ya. Cuma Oke. Yap. bedanya dengan S1, kalau S1 itu dulu saya mempelajari orbitnya, Mhm. bagaimana benda mengelilingi bumi atau bulan atau benda-benda lain. Tapi Mhm. kalau S3 ini saya mendalami sikap satelitnya atau istilahnya attitude-nya. Jadi bagaimana satelit itu mengarah ke suatu, ya menghadap ke suatu arah gitu ya, misalkan dan jadi lebih ke arahnya ya. Arah satelit Mhm. kan itu selalu kalau jadi begini, satelit itu ketika dia masih beroperasi, dia itu Mhm. selalu diatur arahnya kan. Misalnya Iya. arah antena terus mengarah ke bumi, Mhm. arah solar panel menghadap ke matahari. Jadi itu Mhm. diatur ketika dia masih berfungsi. Iya. Tapi ketika dia menjadi sampah, Mhm. maka ya tidak bisa lagi diatur seperti itu. Dan topik saya ketika S3 ini adalah sampah antariksa. Jadi saya mempelajari bagaimana sikap atau attitude satelit ketika dia sudah menjadi sampah dan tidak dikontrol lagi arahnya, termasuk tadi misalkan antenanya harus mengarah ke bumi, Mhm. solar panelnya harus menghadap ke matahari dan seterusnya, itu sudah tidak bisa lagi dikendalikan. Nah, itu yang saya pelajari sekarang. Nah, kenapa saya Hmm. topik sampah antariksa? Karena Mhm. ini agak dalam sedikit ya, karena udah Iya. S3-nya. Iya. Ya, karena di Lapan, ya takdir juga ya, Oke. yang menempatkan saya kemudian lebih banyak mempelajari tentang sampah antariksa. Gitu ya. Iya. Karena kenapa di Lapan tertarik dengan sampah antariksa? Karena sudah ada 3 benda yang bahkan 4 yang ditemukan jatuh di Indonesia ya. Jadi sampah-sampah antariksa yang pernah ditemukan jatuh itu adalah bagian dari roket, jadi bukan satelitnya tapi roketnya, roket yang sudah menjadi sampah di luar angkasa itu kemudian jatuh ke bumi karena ketinggiannya
tidak terlalu cukup rendah gitu ya, cukup rendah sehingga akhirnya dia bisa akhirnya jatuh karena atmosfer bumi yang memberikan gaya di situ. Nah, jadi memang topik saya terakhir adalah sampah antariksa. Nanti sampah antariksa bisa kita diskusikan lebih lanjut ya. Iya, benar-benar. Wah, gila, menarik banget sih, kayak beneran membuka wawasan gitu, kayak nggak kepikiran kan. Sebenarnya sekarang kan orang-orang juga udah mulai green movement gitu, mereka aware dengan sampah di tanah, aware dengan ya sampah rumah tangga, aware dengan sampah di sungai, di laut. Tapi tuh kayak benar-benar begitu tahu ada sampah antariksa, wow. Beneran berasa di mana-mana. Oke. Nanti mungkin agak-agak di ending kita diskusi lagi tentang sampah antariksa. Tapi tentang studi lagi, kenapa memilih studi astronomi di Swiss? Sebenarnya tuh tahun lalu tuh Nobel Prize Fisika juga berhubungan dengan astronomi ya, dan yang dapat dari Swiss ya, kalau nggak salah ya. Iya, ada dari planet dari University of Geneva. Iya. Jadi apakah emang di Swiss ini sangat bagus bidang astronominya atau gimana menurut Mas Abdul? Ya, kalau saya sendiri karena saya bergelutnya sebenarnya saya bergelut sehari-hari itu di bagian pengamatan ya. Dan memang saya bisa bilang mungkin dari segi pengamatan memang cukup menonjol gitu. Termasuk kampus saya sendiri atau institut saya sendiri, Astronomical Institute of University of Bern ini, IUB singkatannya. Itu memang terkenalnya dari segi pengamatan antariksanya. Dulu mereka mengamati, atau maksudnya institut saya ya, mengamati benda-benda alami seperti meteor, meteorit, dan seterusnya. Tapi belakangan fokusnya bergeser ke benda buatan. Gitu. Jadi sekarang hampir tidak, bisa saya bilang hampir tidak pernah lagi, jarang sekali lah ya, mengamati benda-benda alami seperti komet, meteorit. Memang fokusnya lebih banyak ke buatan. Tapi kembali lagi ke kompetensinya, memang kampus yang saya tempati sekarang ini, maksudnya institut saya ini, memang lebih bergerak di bagian pengamatan. Dan keuntungannya di sini adalah karena kami memiliki sendiri instrumennya ya. Kita punya laboratoriumnya, di situ ada teleskopnya, ada radarnya, ada beberapa teleskop, ada satu radar, dan itu semuanya bisa digunakan sekarang gitu. Jadi tidak sekedar menggunakan data dari luar, tapi kita sendiri atau kami sendiri yang memperoleh datanya, kemudian mengolah juga dengan program komputer yang dikembangkan sendiri begitu ya. Jadi bukan keluar, tapi memang dikembangkan sendiri sehingga benar-benar diketahui kekurangan dan kelebihannya gitu kira-kira. Jadi sekali lagi kalau dari segi pengamatan saya kira memang Swiss cukup terkenal ya. Jadi tergantung lagi di bidang astronomi mana yang kira-kira teman-teman pengen dalami ya, dan Swiss kompetensinya di bidang pengamatan tadi bagus ya. Jadi kalau misalkan ada yang tertarik dengan pengamatan, ya saya tidak menafikan bahwa bidang lain juga mungkin cukup bagus juga ya. Biasanya pengamatan atau aspek di luar pengamatan, tapi saya tidak begitu tahu. Yang jelas dari segi pengamatan itu sudah diantaranya dibuktikan juga dengan penerima Nobel gitu kan ya. Betul. Itu dari University of Geneva, itu itu memang saya juga pernah baca waktu masih di Indonesia sejarahnya. Dan itu salah satu bukti bahwa memang dari segi pengamatan ya cukup andal lah gitu ya. Iya, benar. Wah, sip. Terus ketika studi S3 di sini itu dapat beasiswa dari Indonesia atau mungkin fellowship dari lembaga lain atau gimana Mas waktu proses aplikasinya? Iya, saya dapat dari Kemenristek-Dikti ya, Kementerian Riset dan Teknologi. Ya waktu itu. Jadi tahun 2000 saya dapat sebenarnya tahun 2014 2015 ya, udah lama juga ya. Dan jadi saya dapat dari situ. Jadi beasiswa ini menarik karena sebenarnya beasiswa itu kan hanya untuk pribadi ya, tidak untuk keluarga.
Nah, ini panjang ceritanya kalau mau diceritakan. Tapi memang ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dari dalam negeri. Kalau tidak, ya kita coba di sini juga ada. Sebagian teman saya PhD sekarang ini itu mendapatkan dari pemerintah sini ya, dari apa SNF ya. SNF ya, iya. Apa Swiss National Foundation. National apa ya? Foundation gitu ya. Iya. Dan itu ya mereka mendapatkan ya dalam apa nominal yang cukup besar gitu ya dibandingkan yang kita dapatkan di Indonesia. Ya. Iya. Iya. Oke, yep. Gitu. Tapi berarti waktu aplikasi berarti korespondensi dengan profesor yang potensial jadi supervisor dulu ya? Ya, nah ini saya boleh bercerita ya. Jadi saya kenal dengan profesor saya ini namanya Profesor Thomas Schillnet, orang Swiss, orang Swiss. Yep. Ini ketika saya dulu menjadi salah seorang anggota delegasi Indonesia di apa STSC. STSC itu Scientific and Technical Subcommittee. Ya, itu adalah subkomite di bawah UN-KUPOS di PBB sana, yang markasnya di Austria di Wina. Jadi UN ini adalah komite PBB yang khusus mengurusi masalah-masalah masalah antariksa yang dengan tujuan damai. Ya, KUPOS itu maksudnya untuk useful purpose. Ya. Betul ya, untuk tujuan damai. Nah, itu di bawahnya ada STSC yang bersidang setiap tahun, dan saya tahun 2011 dulu pernah mewakili negara kita untuk hadir di situ, dan di situ saya berjumpa, walaupun ya maksudnya saya melihat presentasi beliau, mewakili negara Swiss waktu itu, dan situlah saya mulai kenal dengan Profesor Thomas Schillnet ini. Ya, kemudian di situ setelah itu saya kembali dipercaya untuk menjadi wakil lagi tahun 2014, tapi waktu itu saya nggak ingat atau tidak gitu. Tapi dua kesempatan itu karena dua-duanya terkait dengan sampah antariksa, itu memperkuat motivasi saya untuk mendalami bidang ini lebih jauh gitu. Benar. Ya kan. Ya akhirnya tahun 2000 ya setelah itu 2014, 2015, dan memang riset saya biasanya tentang sampah antariksa atau seputar itu, maka akhirnya saya membulatkan tekad untuk ambil S3 sampah antariksa. Dan karena udah kenal, ya udah tahu profesornya ada di sini, dan kemudian saya kontak beliau, tentu saja kenal-kenalan lewat via email, kita ngobrol, kemudian akhirnya beliau setuju waktu itu. Cuma waktu itu masalahnya adalah finansial ya, jadi waktu itu sebenarnya tidak ada lowongan, maksudnya anggaran untuk mahasiswa S3 yang mendalami untuk bidang sampah antariksa ini waktu itu tidak ada. Nah, sehingga itu saya tanyakan apakah bisa mendapatkan dana dari Indonesia, ya, saya bilang ya insya Allah bisa, dari waktu itu ada beasiswa dari Kemenristek, ya itu saya pakai. Jadi ya. Ya, kalau waktu itu tidak ada anggaran dari Kemenristek Dikti atau beasiswa dari situ, mungkin saya nggak ada peluang juga untuk sampai ke sini. Dan itu nggak ada. Kalau kemarin saya lihat ada peluang untuk posisi PhD. Grantnya dari pemerintah sini. Iya. Jadi sebenarnya perjalanannya tuh panjang ya, maksudnya udah dimulai dari tahun 2013 ketertarikannya terhadap bidang ini 2012, 2013 terusnya. Saya riset sampah antariksa di 8 ya lebih awal dari itu ya. Jadi karena di 8 tadi sudah saya terangkan di awal bahwa kita itu pernah kejatuhan sampah antariksa. Itu yang menjadi alasan kenapa 8 kemudian menjadikan ini sebagai, atau topik ini menjadi salah satu fokus bidang penelitiannya gitu ya. Benar. Jadi tahun 2007 seingat saya sudah mulai mempelajari tentang sampah antariksa, kemudian tertarik karena isunya memang menarik gitu. Sampah antariksa ini sangat menarik karena ya bukan cuma aspek teknis tapi segala macam gitu ya. Sehingga akhirnya sekarang ya menjadi isu internasional. Iya. Ya. Iya.
Oke, sekarang kayak emang udah saatnya bahas tentang si sampah antariksa ini. Berarti kan udah 13 tahun nih sebenarnya perjalanan Mas Abdul bergulat dengan si sampah antariksa. Aku penasaran tadi yang roket-roket jatuh di Indonesia itu roketnya dari Indonesia atau entah punya negara lain, Mas? Iya, itu yang saya tahu dua di antaranya itu dari Rusia, yang sudah Oke. itu ya kita identifikasi bendanya, Aha. kemudian dengan teknik yang kita miliki waktu itu kita simpulkan bahwa dua di antaranya dari Rusia, satu di Oke. antaranya Cina, ya satu dari Cina. Oke. Kemudian belakangnya yang jatuh dari Amerika, tapi Oke. kemudian sampahnya diambil diambil oleh pemiliknya gitu ya, jadi tidak ada di Indonesia. Oke. Ya, mereka tapi yang tiga sebelumnya itu ada di Indonesia. Oke. Dua caranya masih ada di Lapan Bandung, Lapan Mhm. Bandung yang apa namanya yang Lapan Bandung itu adalah bidang atau pusat lapan yang membawahi masalah sains dan antariksa. Mhm. 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 Kalau Oke. main-main ke Bandung nanti bisa menemukan sampahnya. Itu orang-orang maksudnya orang publik bisa lihat apakah itu dibikin kayak Ah museum ya, gitu atau gimana? iya itu seperti museum kecil gitu ya. Nanti Oh, kalau oke. ya jadi sementara ini yang saya tahu bendanya itu Aha, ditaruh di lobi. Jadi kalau kita oke. masuk ke Lapan Bandung Aha, itu ya kita akan menemukan benda-benda itu. oke. Karena kalau museumnya sendiri saya kira Lapan Bandung belum punya museum sampai sekarang ya. Walaupun setahu saya ada target atau ada rencana untuk membuat museum. Mhm, Tapi nggak tahu mhm, saya nggak tahu perkembangannya gimana nih. mhm, Nanti mungkin kalau mhm, ada dari Bandung, Lapan Bandung yang mengikuti kita juga ini join di sini, mungkin mhm, bisa mengupdate. mhm. Iya, iya, oke. Oke, terus, oke, balik lagi ke S3 dikit. Jadi, Mhm. gimana menurut Mas Abdul iklim kuliah S3 dan riset astronomi di Swiss sama di Indonesia gitu? Mungkin ada plus minusnya Oh, masing-masing sih, ya. iya. Kalau Indonesia saya nggak tahu ya. Oh iya, ya. Tapi Ya, pernah riset di Indonesia kan? iya, risetnya Mungkin sih waktu ya. S2 Ke atau ya di 8 juga lah. ya riset tapi kan riset itu riset S2 lebih lebih pribadi gitu ya. Artinya tidak terlalu apa tidak tidak banyak kolaborasi sebenarnya dengan mahasiswa lain atau dengan pihak lain gitu ya. Yang saya Oke. alami seperti itu. Gitu. Jadi Mhm. nggak terlalu banyak hal yang bisa diceritakan gitu. Nah, Oke. kalau di sini di Swiss ini selama S3 Yap. ya memang eh, saya kira alami ya. Kalau S3 itu memang kita harusnya lebih banyak berinteraksi dengan pihak lain. Gitu. Mhm. Jadi memang hanya kita sendiri ya kan. Mhm. Nah, kalau di yang saya alami di institut saya itu, Mhm. saya sekarang ini sekarang grup saya itu grup kecil gitu ya. Cuma ada Mhm. beberapa orang di bidang sampah antariksa ini. Mhm. Sebelumnya gini, astronomi di Bern ini, di University of Bern ini itu ada dua, maksudnya yang institut saya itu ada dua sub program di bawahnya ya. Yang pertama adalah sampah antariksa, yang lainnya adalah grup geodesi. Nah, kalau grup geodesi ini lebih banyak orangnya lah, jadi mereka lebih rame gitu. Kalau sampah antariksa Oke. ini grup kecil, ya Oke. sehingga tidak kalau dari segi interaksi ya tentu saja ada interaksi tapi tidak terlalu atau tidak serame di grup sebelah gitu. Oke. Ya. Iya, iya, Kemudian iya. karena latar belakangnya kami orangnya dari berbagai negara tuh ada teman saya yang dari India ya asal dari India satu lagi dari Amerika Selatan gitu. Oke. Sehingga tapi kami semua bisa bisa berbahasa Inggris ya. Mhm. Jadi, dan tidak harus berbahasa Jerman. Nggak harus Bisa bahasa Jerman ya. kami biasanya kami di sini pakai bahasa Inggris. Jadi Oke. dari segi komunikasi tidak begitu masalah. Saya sendiri nggak bisa Oke. bahasa Jerman. Oke. Ya. Biasanya malah anaknya nih nanti yang lebih jago bahasa Jerman ya Ya, daripada ya ya. kan? Saya selalu pakai bahasa bisa Wah. lah ya. Ya, yang bahasa Jerman dari luar biasanya saya serahkan ke anak saya untuk bicara.
Iya, anak-anak biasanya jadi translator buat bapak ibunya kayaknya kalau di luar negeri. Oke, Ya, jadi kolaborasi itu yang lebih terasa lebih ekstensif waktu S3 ya Mas ya dibandingin S2 karena emang ya, udah ya, full time riset juga ya sebenarnya ya kalau S3 ya, ya ya, atau kuliah juga? ya. Saya nggak ada kuliah S3. Nggak ada kuliah berarti. Walaupun pernah Mhm. tidak ada kuliah wajib, walaupun pernah saya mengambil kuliah, tapi kuliah bahasa Inggris dan Oke, bahasa Jerman. oke, ya, 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 Bebas ya. saya. Aha. Kemudian bahasa Jerman sekali, Oke, ya. yap, ya, Setelah itu ya. nggak lanjut lagi. Ya teman-teman yang ngambil Jerman mereka sekali ngambil terus ngambil lagi dan ngambil lagi. Tapi saya sekali aja udah cukup lah. Kayaknya asal bisa beli makanan aja udah cukup ya. Iya. Survival Ya kalau kita. dulu ya ini sedikit saja cerita. Kalau Mhm. saya dulu sebenarnya ngambil bahasa Jerman itu lebih karena supaya tidak bermasalah dengan imigrasi ya karena emang diminta Hmm. Mhm. untuk kejutan apa residence permit di sini harus ada bukti bahwa pernah belajar bahasa Jerman. Ya. Oke. Jadi itu kuat gitu. Ya. Iya, iya. Oke, terus riset di Swiss ini berarti sebenarnya topik risetnya gimana? Ngikutin dari topik project yang udah ada di profesor atau Mas kemudian ngambil case yang ada di Indonesia? Iya, iya. Jadi memang dari awal sebenarnya kalau topik besarnya kan sampah antariksa saya udah memang bulat ke situ ya sampah Oke, antariksa. yap. Tapi tadi dari awal kita belum ini ya belum ngasih definisi apa itu Oh sampah benar, antariksa. iya Ya, mungkin, iya. Oke, teman-teman. iya. Silahkan didefinisikan, Mas. Ya, jadi sampah antariksa itu secara sederhana adalah benda buatan manusia. Jadi benda Mhm, buatan manusia ya artificial object gitu mhm, yang ada di antariksa mhm. tapi sudah memiliki fungsi lagi. Oke. Tidak ada fungsinya. Ya sama juga dengan di bumi kan sampah itu ya walaupun di bumi ya kita nggak bisa juga bilang nggak ada fungsinya karena masih bisa diolah gitu ya. Mhm, Tapi ya, secara gampang itulah. Jadi benda buatan manusia yang tidak ada di antariksa tapi tidak memiliki fungsi lagi. Nah, mereka ini bisa berupa satelit yang sudah tidak berfungsi, yang sudah selesai masa operasionalnya. Nah, kita tahu satelit kan ada usia usia hidupnya ya sebagai komponen apa sebagai alat atau sebagai mesin elektronik gitu pasti ada usia operasionalnya. mhm. Uh, apa namanya kecuali kalau dia kemudian jatuh ke bumi dan tidak menjadi sampah antariksa lagi tapi jadi sampah bumi gitu. Nah, kemudian yang lain juga adalah sumber yang lain maksudnya adalah roket. Ya roket yang sudah kita tahu fungsi roket kan dia meluncurkan satelit ke ruang angkasa. Nah, selesai bertugas atau berfungsi seperti itu maka dia menjadi sampah gitu kan. Dia akan jatuh ke bumi tergantung ketinggiannya. Kalau dia cukup rendah, cukup mendapatkan gangguan dari atmosfer kita, dia akan jatuh ke bumi setelah sekian lama gitu. Mhm, Tapi sebagian roket ini kalau dia terlalu tinggi begitu ya, dia tidak akan jatuh ke bumi, dia akan terus melayang-layang di ruang angkasa menjadi sampah yang mhm, semakin banyak, faktanya semakin lama semakin banyak dan akhirnya apa namanya menjadi potensi yang membahayakan bagi satelit lain yang masih berfungsi. mhm, Nah, kemudian sumber yang lain yang ternyata lebih banyak daripada satelit yang tadi, yang sudah disebutkan, satelit yang sudah tidak beroperasi dan roket yang sudah menyelesaikan tugasnya, itu adalah sampah-sampah kecil. Ya, sampah-sampah kecil yang bisa berasal dari yang memang sengaja dilepaskan, gitu ya, tergantung misi satelitnya. Kadang-kadang ada sampah yang perlu dilepaskan. Sebagai contoh, tutup teleskop misalnya ya. Kita kan tahu ada teleskop yang ditaruh di luar angkasa, itu bisa saja tutupnya itu dilepaskan, tentu saja dibuka ya, dibuka dan dilepaskan gitu. Yang bagus kan sebenarnya kan dibuka tapi tidak dilepas. Tapi iya. yang saya pernah tahu ada juga yang tidak yang maksudnya tidak yang lepas kemudian ke antariksa. Kemudian ada juga misalnya baut ya, baut sumbernya. Oke. Kemudian ya, jadi ini adalah contoh sampah-sampah kecil, ya relatif kecil karena tidak sebesar satelit maupun roket, gitu. Tapi tetap membahayakan. Dan jumlah sampah-sampah kecil inilah yang semakin lama semakin besar karena ternyata sampah-sampah kecil ini juga bisa berasal dari tabrakan antar
satelit atau satelit dengan roket atau antar roket di antariksa. Nah, tabrakan ini karena kecepatannya sangat tinggi, ya beda dengan di bumi. Kalau di bumi kan kecepatan mobil itu berapa sih kira-kira ya paling tinggi? Katakanlah 200 km per jam gitu ya. Nah, kalau di antariksa sampah-sampah ini jadi ukurannya berapapun ya, yang kecil dari yang paling kecil sampai yang paling besar gitu. Itu kecepatannya kalau dia di orbit rendah itu bisa mencapai 7 km per detik. Dan itu kalau kita kali dengan 3.600 itu nilainya berarti kalau kita konversi ke kilometer per jam, maka di atas 20.000 km per jam. Ya. Jauh lebih cepat daripada Formula 1 dan pesawat itu masih kalah. Dan kecepatannya sangat besar inilah yang ordernya puluhan ribu kilometer per jam ini, kalau bertabrakan dengan satelit yang masih berfungsi bisa fatal. Apalagi kalau tabrakannya kita bayangkan tabrakan dari depan gitu ya, sama-sama dengan kecepatan segitu, katakan 20.000 km, 20 km per jam, sama-sama tabrakan dari depan, wah itu bisa fatal. Dan ini bukan hanya sekedar kekhawatiran, karena sudah pernah terjadi, beberapa kali terjadi. Ya. Dan masalahnya, kalau coba kita bandingkan lagi dengan kejadian di bumi, kalau misalkan ada tabrakan mobil di, katakan jalan tol gitu ya, ya memang ada serpihan juga, yang serpihan dari kaca atau dari bagian mobil, bagian yang mana dari mobil tersebut, kemudian jatuh ke, misalkan jatuh ke atau berserakan di jalanan, itu kan mereka itu kan kemudian diam gitu ya, tidak bergerak gitu. Mereka diam di aspal atau di mana, dan kemudian tidak lama kemudian ya ada yang membersihkan gitu kan, ada petugas datang membersihkan. Nah, kalau di luar angkasa mereka sampah-sampah ini, serpihan-serpihan ini tidak, setelah mereka lepas gitu berserakan, mereka tidak diam, tapi mereka juga sama dengan benda-benda yang lain bergerak juga dengan kecepatan tadi puluhan ribu kilometer, dan siapa yang mau membersihkan gitu. Kalau semakin kecil tuh nanti semakin cepat nggak Mas geraknya atau enggak? Maksudnya serpihan-serpihan itu? Enggak ya, sama aja. Enggak, sama aja ya? Oke. Ya. Sebenarnya kecepatan itu ditentukan oleh ketinggiannya. Oke. Makin rendah dengan maksudnya tentu saja sebelum dia jatuh ke bumi, mengorbit ya, mengorbit, tapi ketinggiannya selama dia masih mengorbit, maka makin rendah itu makin cepat. Makin cepat kecepatannya, tinggi kecepatannya. Yep. Aku penasaran, jadi biasanya Mas. sekitar rata-rata 3 km per detik. Oke, iya. Saya penasaran, di angkasa kita sebenarnya sekarang udah se-crowded apa sih? Udah sepadat apa dengan benda-benda ini? Ya. Nah, itu kalau dari data pengamatan yang kita dapatkan, biasanya mengamati itu yang paling rajin, paling rajin karena mereka juga yang paling bagus alatnya, instrumennya ya. Itu data yang dilakukan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Ya. Datanya bisa kita akses di internet. Kalau perlu nanti saya bisa berikan linknya, dan juga ya saya kira ya untuk kalau memang tertarik untuk melihat datanya, itu terbuka di internet. Nah sekarang tadi saya cek lagi datanya itu. Nah, kalau kita kasih untuk sampah, ya saya katakan, maksudnya sampah itu, ya sampah dan maksudnya begini, sampah dan termasuk juga benda atau satelit yang masih berfungsi ya. Ya artinya semua yang masih mengorbit. Ya, tapi kebanyakan mereka adalah sampah memang ya. 90% itu, 90% lebih dari yang mengorbit saat ini itu adalah sampah. Nah, jumlahnya itu adalah sekitar 20.000 ya, 20.000, dan itu artinya 20.000 ini adalah yang bisa diamati dengan baik gitu, bisa diamati, dan kemudian kita bisa men-track gitu ya, men-track artinya sehingga akhirnya kita bisa menentukan orbitnya. Jadi dia bisa 20.000 ini yang bisa diamati, dan kemudian bisa kita tentukan orbitnya, sehingga berikutnya bisa kita amati lagi. Itu maksudnya 20.000 ini. Tapi di luar itu masih sangat banyak. Yang kecil-kecil, yang tadi 20.000 ini yang ukurannya di atas 10 cm. Nah, sedangkan di bawah 10 cm itu banyak sekali yang tidak bisa diamati, ya, ataupun bisa diamati tapi kemudian tidak bisa kita tentukan orbitnya bagaimana, karena terlalu kecil dan susah, datanya nggak banyak gitu yang kita peroleh.
sehingga ya tidak ada dalam katalog yang kita miliki ya, atau yang dimiliki saat ini oleh siapapun gitu ya, bisa saja seperti itu. Jadi karena dia terlalu kecil dan jumlahnya ini bisa mencapai jutaan. Yang kecil-kecil ukuran-ukuran 1 mm bahkan lebih kecil dari 1 mm juga ada. Nah, risiko dan bahayanya adalah sampah antariksa ini karena tadi kecepatan sangat tinggi, walaupun dia sangat kecil tapi berpotensi juga untuk merusak gitu. Tergantung apa yang ditabrak. Ya, jadi kalau kecil-kecil tapi yang ditabrak misalkan solar panel ya. Solar panel satelitnya atau menabrak lensa teleskop ruang angkasa bisa rusak juga dan itu sudah dibuktikan. Nah, jadi kecil maupun besar itu semuanya berpotensi. Berpotensi ya. Biasa tapi ya tapi kalau mau dicari yang katakanlah paling susah karena tadi range-nya sangat besar ya, dari yang kecil di bawah 1 mm sampai ukuran 10 meter dan seterusnya. Itu kan semuanya berpotensi merusak. Tapi yang paling mengkhawatirkan adalah yang ukurannya di bawah 10 cm, tapi masih di atas, lupa sini 1 mm kalau nggak salah ya, karena mereka masih cukup besar dan tidak bisa diamati. Gitu. Kalau yang lebih besar dari 10 cm memang besar, tapi ini bisa diamati, karena kita bisa menentukan orbitnya, kita bisa prediksi besok dia ada di mana gitu. Tapi yang di bawah 10 cm tidak bisa diamati, tapi lebih besar daripada katakan 1 mm, sehingga dia masih potensi merusaknya masih sangat tinggi. Nah, inilah yang paling mengkhawatirkan. Iya, wow, itu mind blowing sih angkanya 20.000 itu sampah ya Mas ya, yang mengorbit yang di tiap atas, hari. Di atas 10 cm. Di atas 10 cm. Ya, kira-kira minimal sebesar kepalan saya inilah ya, 10 cm. Ini tuh udah. Kalau di bawahnya, ya kalau di bawah itu jauh jutaan ya, kita nggak bisa. Iya. Sip. Ini Bisa aku sambil memastikan. scroll pertanyaan dari teman-teman ya Mas ya, karena udah lumayan banyak ternyata yang tanya ya. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan tentang maaf sampah. Ini kalau gambarnya goyang-goyang ya, karena saya tadi sebenarnya pakai laptop. Iya, saya. Pertanyaan pertama. Teori bumi datar itu salah berarti ya? Mungkin ya bisa dijawab secara pendek aja. Ya kalau saya sih sudah jelas salah. Udah berbagai bukti menunjukkan bahwa bumi itu ini ya berbentuk bola ya. Dari foto juga akan banyak kita dapatkan dari luar angkasa. Ya apalagi belakangan ini banyak, saya kira banyak sekali ya foto bisa kita dapatkan dari luar angkasa. Bagaimana bumi ini, bagaimana rupa bumi ini, dan kemudian alasan lain adalah karena walaupun misalkan kita tidak punya bukti visual ya, foto atau dari luar angkasa, sangat sulit untuk bisa menerima kenyataan bahwa model-model komputasi dan sebagainya yang kita gunakan untuk mendeskripsikan gerakan benda langit itu kok bisa berhasil ya. Padahal semua model ini kan menggunakan asumsi bahwa bumi ini bulat gitu. Kalau bumi ini tidak bulat, maka model-model itu tidak akan bekerja. Jalan ya. Betul. Ini terus saya terkait sampah antariksa. Pertanyaannya bagus nih. Kalau sampah antariksa menjadi ancaman bagi bumi, apakah sekarang tidak ada teknologi untuk mengumpulkan sampah itu sebagai tanggung jawab manusia sudah mengotori luar angkasa? Nah, sejauh mana nih Mas teknologinya buat ngumpulin? Makasih. Dari segi teknologi ini punya menarik memang, dan sekarang belum ada jawaban yang betul-betul memuaskan ya. Jadi sudah ada beberapa metode atau pendekatan yang diusulkan, tapi belum ada yang benar-benar berjalan gitu. Semuanya masih percobaan gitu ya. Ada yang misalkan menggunakan menggunakan satelit semacam robot ya, satelit robot gitu yang punya lekan gitu, yang nanti bisa menangkap sampah itu, kemudian nanti ditarik ke bumi, itu diantaranya. Ini ada juga yang mengusulkan menggunakan jaring ya, seperti kita menangkap ikan gitu ya. Ada pakai jaring. Ada juga yang menggunakan harpun, ditembak gitu pakai harpun kemudian ditarik dan seterusnya. Ada yang
banyak teknik yang menggunakan apa namanya tarikan gravitasi juga ada. Jadi nanti misalkan dekatkan satelitnya ke benda targetnya, kemudian coba dengan gravitasi yang ada di antara dua benda ini coba dengan secara sangat perlahan dalam waktu yang lama diubah satelit target tersebut sehingga akhirnya bisa dijatuhkan ke bumi. Dan saya kira karena ini bukan topik riset saya juga, saya tidak bisa terlalu banyak bicara ya, tapi memang sudah banyak yang diusulkan ya teknik-teknik ini, dan menarik sekali kalau memang kita di Indonesia ada teman-teman yang tertarik gitu untuk mendalami ini. Nah, ini adalah suatu bidang yang sangat terbuka untuk didalami. Di juga ada yang mendalami masalah ini, tapi itu bukan di BEM, itu yang di Politeknik yang terkenal di Lusan ya, kalau nggak salah ya. Oh, IPFL ya? Ya betul ya, IPFL itu ya. Itu mendalami masalah ini. Jadi mereka punya program kerjasama dengan ya tentu saja bekerjasama dengan saya kira pemerintah di sini juga untuk membuat satelit yang nanti bisa menarik sampah gitu. Tapi itu nggak tahu kapan rencananya akan diluncurkan. Tapi kalau tentang progresnya, setahu saya yang mungkin paling yang kemungkinan paling awal untuk berhasil dalam masalah ini kelihatannya adalah University of Surrey di Inggris, karena mereka sudah meluncurkan satelitnya. Jadi bukan sekedar konsep di kertas saja, tapi mereka sudah jauh lebih dari itu, yaitu mereka sudah meluncurkan satelitnya dan sudah mencoba beberapa teknik yang tadi saya sampaikan, misalkan pakai harpun, mereka mencoba beberapa teknik dan mereka katakan ya berhasil untuk tahap itu ya, untuk sampai ke ya paling tidak untuk tahap awal gitu. Siap. Ya, jadi sebenarnya sudah banyak. Ya. Tapi perlu juga saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu pendekatan saja dari dua pendekatan yang sudah diambil selama ini. Ya, walaupun tadi itu pendekatan kedua, ya, istilahnya secara aktif menjatuhkan atau melempar target atau sampah itu ke luar orbit yang penting gitu sehingga tidak mengganggu yang lain. Itu adalah pendekatan kedua. Sebenarnya pendekatan yang lain ada. Jadi pendekatan pertama yaitu memperbaiki desain satelitnya sendiri atau roket sendiri sehingga tidak banyak menghasilkan sampah-sampah baru di luar angkasa. Nah, sebenarnya pendekatan pertama ini sudah lama dilakukan, sudah lebih dari 20 tahun, saya kira ya. Nah, tapi kemudian disimpulkan setelah studi dilakukan, awalnya oleh peneliti di NASA, mereka berkesimpulan bahwa jika hanya menggunakan pendekatan pertama, jadi hanya menggunakan perbaikan dari segi desain satelit atau roket, maka jumlah sampah ini akan terus meningkat. Gitu. Dan menariknya adalah peningkatan ini terjadi ya secara alami gitu ya. Artinya walaupun kita tidak meluncurkan satelit baru atau roket baru, tetap saja sampah yang ada di luar angkasa itu jumlahnya terus meningkat gitu. Ya, itu menariknya di situ. Sehingga bahwa tidak cukup dengan pendekatan pertama, tapi harus dilakukan juga pendekatan yang lain, yaitu yang kedua tadi, dengan aktif menarik atau menjatuhkan satelit yang sudah menjadi sampah dan sebagainya. Tapi ini juga tidak mudah, ini sangat tidak mudah ya, karena ternyata inilah menjadi isu internasional ya, karena juga terkait dengan hukum dan sebagainya. Yap. Wah, ini aku ngetik lumayan banyak banget nih pertanyaannya, Mas. Jadi siap-siap ya. Ya teman-teman, nanti mungkin tuh biasanya kita kalau misalnya IG live itu setelah 1 jam tuh akan terputus dengan sendirinya. Jadi mungkin nanti kita akan buka sesi IG live langsung habis terputus itu. Jadi teman-teman yang udah datang di sini, tolong nanti join IG live kita lagi ya. Sementara saya nih juga sambil nulis pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Iya.
Oke, pertanyaan berikutnya yang masih terkait dengan si sampah nih ya. Seberapa besar ancaman sampah-sampah antariksa terhadap kelangsungan hidup di dunia? Mungkin maksudnya di bumi ya. Kalau tadi kan Mas jelasinnya mereka itu berpotensi untuk mengganggu benda-benda antariksa yang lainnya Ya, ya. Tapi kalau ya, terhadap kita yang ada di bumi ini gimana sih? Atau makhluk yang ada di ya. bumi gitu. Ya, ini juga menarik pertanyaan, bagus-bagus. Iya, benar-benar. Ya, eh, memang sekarang yang paling mengkhawatirkan dari sampah ini adalah Mhm. gangguannya pada satelit yang masih berfungsi. Oke, Tapi karena kita tahu sekarang manusia di bumi kan atau kita ya, ini ya, sangat bergantung pada teknologi, betul. di antaranya adalah teknologi antariksa karena ternyata ya banyak teknologi yang kita gunakan ini menggunakan teknologi satelit kan ya. Mhm. Termasuk internet yang kita gunakan sekarang ini kalau tidak ada satelit ya kita juga akan mengalami kesulitan. Mhm. Banyak sekali silakan kalau mau lebih jauh silakan dipelajari atau Yap. dibaca di internet gampang ya. Apa Mhm. sih manfaat dari satelit gitu, teknologi Mhm. satelit bagi manusia. Itu Mhm. lingkupnya begitu luas ya dari bisa mencakup segala macam aspek sekarang dari pendidikan, kesehatan itu Mhm. ya militer apalagi ya. Itu banyak sekali yang bergantung pada teknologi satelit. Oke. Sehingga sehingga negara ya sehingga maksudnya tidak aneh apabila yang negara-negara maju yang banyak menggunakan teknologi atau bergantung pada teknologi satelit ini, itu Mhm. mereka lah orang-orang yang kemudian lebih banyak mendalami masalah sampah antariksa ini. Mhm. Karena semakin bergantung dengan teknologi antariksa, tentu saja mereka tidak ingin kehilangan, gitu kan ya, Betul. kehilangan teknologi ini di Yap. masa depan. Iya. Ya, Oke. jadi kalau ditanya pengaruhnya pada manusia di bumi, ya itu pengaruhnya pada teknologi tadi, gitu. Iya. Pada keberlangsungan, istilahnya kalau di sidang PBB itu, inilah isunya adalah sustainability of future Mhm. space activity. Ya, Oke. itu di sana dibahas di Yap. situ. Yap. Iya. Tapi kalau misalnya Jadi dia bukan, nanti, bukan ya, maaf. Jadi yap. jadi kekhawatirannya itu bukan karena benda itu akan jatuh ke bumi, Mhm. karena risiko sampah antariksa jatuh ke bumi itu sangat kecil gitu ya. Misalkan Ah. jatuh, kemudian ada yang jatuh kemudian mengakibatkan kematian puluhan ratusan orang itu Aha. untuk sampah antariksa tidak kita tidak mengkhawatirkan itu. Oke. Yang patut dikhawatiri kalau ada benda jatuh adalah benda jatuh alami seperti Mhm. meteorit, Mhm. asteroid Mhm. karena sangat besar. Mhm. Nah, itu bisa gawat ya, bisa parah sekali akibatnya. Tapi kalau sampah antariksa, mereka biasanya kecil-kecil dan Mhm. sebagian ketika ke atmosfer kan ketika masuk ke atmosfer mereka terbakar, sebagian Mhm. besar terbakar begitu ya. Sehingga Mhm. yang sampai ke bumi juga hanya potongan kecilnya begitu. Dan Mhm. itu juga kalau jatuhnya kebanyakan jatuh di lautan atau di Mhm. hutan yang tidak ada penduduk gitu. Oke. Jadi kalau segi risiko jatuh ke bumi itu bisa bisa diabaikan lah gitu ya, Iya, tidak iya, begitu. iya. Aha. Lebih pada risiko tabrakan dengan satelit yang masih berfungsi karena jumlahnya terus meningkat gitu ya, Mhm. terus meningkat. Mhm. Oke. Ya. Dan Iya. kita sekali lagi sangat bergantung pada teknologi Mhm. antariksa. Benar, benar, benar. Iya, kemajuan teknologi mau nggak mau kita semakin Ya, bergantung dengan antariksa ini ya. ya. Terus yang terkait masih sampah antariksa juga, ada nggak sih Mas sanksi untuk negara yang bikin sampah antariksa di luar di atas batas atau gimana? Bisa nggak sih kita ngetrace negara mana yang paling banyak bikin sampah antariksa atau gimana gitu? Ya. Ya, nah ini masalah juga karena sampai sekarang belum ada aturan yang mengikat ya. Oke. Biasanya kalau masalah antariksa itu kan kita mengandalkan pada ada yang namanya Space Treaty. Space Treaty tahun 1967. Oke. Kemudian ada tahun 1972 Oke. Convention on Liability dan seterusnya gitu. Mhm. Nah, tapi itu kan tidak kurang spesifik begitu ya. Sehingga memang Mhm. yang menjadi pembahasan sekarang adalah, dan ini cukup ramai, saya kira cuma maaf saya tidak mengikuti lagi sampai saat pembelakangan saya tidak mengikuti lagi perkembangannya gitu ya. Mhm. Jadi, pembahasan adalah bagaimana kita membuat sebuah katakanlah
mereka menyebutnya code of conduct ya, Mhm. code of conduct Oke. untuk space activity. Nah ini yang belum, setahu saya, karena saya tidak mengikuti, ini sampai sekarang belum bisa disepakati gitu. Mhm. Ya, jadi walaupun ada beberapa pihak yang sudah mengusulkan, saya kira termasuk Amerika juga, kemudian Eropa juga ada, Mhm. tapi sampai saat ini saya kira belum disepakati ya. Itu aturan yang benar-benar mengikat. Mhm. Ya, juga nanti membicarakan masalah mungkin sanksinya bagaimana gitu ya. Yap. Sehingga kalau misalkan terjadi lagi kasus seperti tahun 2007 itu ada satelit Cina yang ditembak sendiri oleh negaranya sendiri tahun 2007 ya. Nah itu sampahnya kan banyak sekali dan sampai sekarang masih ada sampahnya juga di luar angkasa. Saya yakin masih ada sampahnya, belum semuanya jatuh. Oke. Nah kalau sampai terjadi lagi seperti itu, Mhm. ya saya nggak tahu gimana nanti apa namanya penyelesaian atau solusi ininya ya, tindakan yang diberlakukan. Gitu. Belum tahu. Mudah-mudahan tidak terjadi. Oke, ya. Terus ketika misalnya satu negara mau meluncurkan satelit atau roket apapun, itu harus registrasi ke suatu badan internasional atau enggak ya? Itu kalau masalah terkait dengan satelit komunikasi, iya saya kira ya mereka harus minta izin ke ITU. ITU itu adalah International pendengarnya apa? ITU yang di communication yang di Jenewa kan ya itu kayaknya ininya. Saya nggak, ya, Headquarter ya. ITU ya. Iya. Di Jenewa ya. Iya di Jenewa. Ya, Communication Union. Nah, mereka harus dapat izin dari situ. Okay. Ya, tapi itu terbatas untuk satelit komunikasi. Kalau yang lain saya nggak tahu. Oke. Ini. Nah, jadi memang permasalahan sekarang adalah tadi aturan yang mengikat itu belum ada. Oke. Ini masih ada banyak pertanyaan dari teman-teman, tapi saya udah diingetin IG untuk 7 detik remaining, jadi kita lanjut ke sesi 2 ya. Halo teman-teman, selamat datang di IG Live sesi kedua. Semoga teman-teman yang tadi nonton bisa gabung lagi ya. Kita masih akan bahas banyak pertanyaan nih dari teman-teman untuk Mas Abdul. Oke, thank you udah pada join lagi. Masih nungguin Mas Abdul, bentar ya. Oke, mari kita cari. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lainnya bisa ditulis juga sekarang ya. Oke, kita masih nunggu Mas Abdul. Nah, Mas Abdul, oke. Yeay, kembali lagi. Makasih Mas, teman-teman ternyata langsung pada join lagi. Seneng. Oke. Oke, jadi tadi kita udah lumayan banyak tentang sampah antariksa ya Mas ya, sangat tercerahkan sih dengan masalah yang kayak. Nanti tanya lagi aja kalau masih kurang. Iya bisa. Nanti mungkin Mas juga bisa bikinin artikel mungkin buat website PPI. Artikel singkat aja tentang pengenalan sampah antariksa gitu. Iya. Saya coba deh ya. Iya. Nanti kita bantuin nulis. Oke, ini tuh ada beberapa pertanyaan yang mungkin nggak berhubungan sama sampah antariksa, tapi berhubungan dengan bidang astronomi secara umum dan juga ya gimana sih kemajuan astronomi di Indonesia ya. Ini tadi pertanyaan pertama, gimana sih Mas cara jadi astronot? Oh, aku tahu ini yang ngirim pertanyaan nih anaknya temen aku di Jenewa. Jadi kayak mungkin sekitar kelas 5 SD gitu dan dia sangat pengen jadi astronot gitu. Gimana jadi astronot? Iya. Saya sendiri belum pernah jadi astronot. Belum pernah jadi astronot ya. Tapi karena kuliah astronomi itu belum tentu jadi astronot ya. Peluang kerjanya banyak kan? Iya.
Dan sebenarnya jadi astronom kan tidak harus dari astronomi ya. Oke. Malah saya kira kebanyakan astronot itu mungkin dari biologi mungkin ya. Oh gitu. Kalau di ITB itu di ITB kan dulu dan dulu juga kan pernah kita tahu ada Ibu siapa Pratiwi itu kan beliau profesor biologi kan ya. Oke. Iya. Ya karena kalau ya karena kan kita studi bagaimana makhluk hidup itu bisa hidup di luar angkasa itu kan suatu yang sangat penting karena memang visinya kan nanti manusia ini akan sebagian tinggal di ruang angkasa. Jadi, sehingga studi bagaimana menyediakan makanannya di sana, kemudian berbagai macam kebutuhannya itu kan menjadi penting. Ya. Jadi makanya biologi. Kemudian ya, jadi memang tidak harus dari astronomi. Oh. Kemudian dari engineering juga tentu saja diperlukan. Ya, Oke. Memperbaiki, misalkan kalau ada atau ada kerusakan harus bisa memperbaiki. Kemudian menambahkan instrumen baru juga kan perlu pada dasar-dasar engineering yang lebih baik gitu. Hal-hal seperti itu ini kan tidak begitu tidak begitu ahli gitu ya untuk memperbaiki dan sebagainya. Yap. Menarik banget. Iya. Bisa saja dari berbagai dasar ya. Iya. Oke, itu ya jawabannya Afis ya. Oh, nama anaknya Afis. Halo Afis, itu jawaban dari Om Abdul. Jadi belajar berbagai hal lain selain astronomi tuh bisa banget jadi astronot ya. Oke. Siap. Terus pertanyaan lain terkait dengan astronomi. Gimana prospek kerja di bidang astronomi di Indonesia? Sebenarnya kalau orang belajar astronomi itu peluang kerjanya bisa jadi apa aja sih, Mas? Ya, selain kerja di LAPAN kalau di Indonesia ya. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional seperti saya dan teman-teman di sana. Itu bisa juga tentu saja menjadi dosen di jurusan astronomi ya. Kemudian karena jurusan astronomi itu sangat sedikit di Indonesia, selain di LAPAN ada jurusan astronomi di Indonesia ya. Bisa mengajar menjadi dosen ilmu falak. Ilmu falak itu banyak kan, itu banyak tuh yang mengajarkan ilmu falak di Indonesia. Nah, itu bisa ke sana kalau tertarik dengan masalah-masalah falak atau masalah penentuan awal bulan, penentuan termasuk juga gerhana matahari, saya. Dan itu terkait, pokoknya segala macam aktivitas segala macam hal terkait astronomi dan terkait ibadah, gitu ya. Benar. Menjadi dosen falak. Benar. Iya. Kemudian selain dosen, kemudian kerja di instansi keantariksaan seperti saya, juga mungkin bisa buka perusahaan sendiri kan ya. Kenapa tidak? Kalau memang suka dengan itu ya, seperti di Amerika kan sudah banyak perusahaan itu ya swasta yang bergerak di bidang keantariksaan. Maksudnya mereka kemudian jadi entrepreneur ya, buka usaha sendiri, buka perusahaan sendiri seperti Mas gitu kan. Walaupun dia bukan astronomi tapi ya apalagi kalau punya basic astronomi. Kemudian yang lain juga bisa buka toko. Saya punya teman yang buka toko astronomi gitu, jual teleskop dan sebagainya. Itu juga bisa. Jadi sebenarnya cukup banyak ya. Betul. Apalagi kalau memang kita tidak itu juga kalau memang tetap membatasi diri untuk bergerak di bidang astronomi atau di bidang antariksa kan tidak harus seperti itu. Betul. Wow, oke. Iya, menarik banget. Terus pertanyaan berikutnya, gimana tentang kondisi penelitian astronomi ataupun antariksa sekarang di Indonesia gitu? Apa sih sekarang isunya selain sampah antariksa atau mungkin ada isu yang lain juga yang lagi berkembang? Wah, ini bagi saya agak susah ini. Mungkin teman-teman di ITB mungkin ya, program ITB yang bisa untuk menjawab. Tapi sekarang gini, kalau dari sisi saya sendiri, saya kira ini akan semakin berkembang ya. Apalagi karena sekarang kan kita lagi membangun, mungkin tidak banyak yang tahu bahwa sekarang kita di Indonesia sedang membangun sebuah observatorium nasional di Kupang. Di Kupang? Ya, di Kupang ya, di Timau. Kecamatan atau apa ya Timau itu? Ya, nanti di googling aja di Timau, Nusa Tenggara
Timur Timur ya berarti berarti ya. Kupang. Mhm. Ya, itu sekarang lagi dibangun kerjasama antara LAPAN, ITB dan pemerintah setempat sana, Mhm. pemerintah setempat di situ. Oke. Dan itu nanti insya Allah di sana akan ada teleskop yang cukup besar, 4 meter sekian begitu ya, kalau saya tidak salah ingat, 3 meter ke atas gitu. Oke. Kemudian ada teleskop-teleskop yang lain yang lebih kecil, kemudian ada juga teleskop radio, ya, sehingga itu nanti diharapkan ya memberikan kontribusi yang bagi dunia internasional Betul. yang lebih besar gitu. Betul. Selain juga kan untuk mengembangkan wilayah Indonesia Timur, Iya. ditempatkan di sana. Jadi ini sangat menarik ya. Iya, iya. Ya silakan. Saya kira ke depan akan semakin baik ya. Betul, betul, Karena betul. kita juga insya Allah akan didukung oleh observatorium yang lebih maju. Kita masih punya Boska masih ada. Jadi kira ini menggantikan Boska masih ada, tapi kemudian kita punya yang lain yang lebih besar gitu ya. Betul, betul. Dan kemudian Indonesia juga terlibat di kerja kolaborasi internasional ya berarti ya. Nanti diharapkan kan nanti ilmuwan-ilmuwan dari luar negeri juga akan datang, ya, akan berdatangan menggunakan fasilitas itu, seperti yang juga terjadi di negara-negara lain yang punya teleskop besar. Oh, ya silakan kalau tertarik astronomi. Iya, info bagus banget nih. Mungkin bisa juga jadi mungkin bisa bekerja di sana ya, karena nanti kan membutuhkan staff ya, untuk peneliti, pengamat, peneliti dan sebagainya. Betul, betul, betul. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin mendalami bidang astronomi atau justru sedang mendalami bidang astronomi, ini adalah saat yang tepat untuk teman-teman jadi expert di bidang itu ya, karena di Indonesia peluangnya akan semakin tinggi dan semakin bagus ke depan ya, gitu. Ya. Dan saya kira LAPAN juga akan semakin membutuhkan itu ke depan. Betul. Ya, LAPAN sendiri ya. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya, sekarang ini ada berita NASA sedang menambang mineral di bulan. Bagaimana pendapat Mas Abdul? Apakah iya, cukup? Aku nggak tahu. Aku belum baca, tapi saya malah nggak tahu ini beritanya baca di mana. Mungkin betul ya. Bagi saya sih ini bukan sesuatu yang istimewa gitu ya. Bisa saja terjadi. Saya ini memang betul atau tidak, saya nggak ngikutin. Iya. Di bulan memang saya kira berpotensi ya. Termasuk juga di asteroid. Kalau yang asteroid saya sudah pernah, saya sudah tahu lah gitu ya. Memang ada mungkin misinya, saya nggak tahu misinya sudah berjalan apa belum, tapi paling tidak ditargetkan untuk menjadi sumber atau tempat untuk mining ini, itu sudah agak lama kalau di asteroid. Di bulan saya nggak begitu tahu. Saya kira yang penting nanti dari mana sumber informasinya ya. Kalau kita baca dari NASA ya bisa kita percaya lah insya Allah. Kalau tidak, kita lihat di situs LAPAN ada nggak menurut tentang itu. Iya. Ya, tapi menurut Mas, kalau misalnya ternyata benar, dampaknya gimana? Apakah itu suatu hal yang positif atau negatif, atau ya pasti ada dua sisi? Iya. Nah, itu menarik juga karena memang termasuk dari segi sainsnya ya, bukan hanya dari segi teknisnya, tapi maksudnya dari segi hukumnya maksud saya. Itu juga akan menarik karena kan selama ini kita menerima bahwa antariksa ini adalah milik bersama. Gitu. Itu pasti ada aspek hukum di situ yang dibahas gitu. Ya. Apakah kita ya kalau mungkin selama tidak berlebihan mungkin tidak apa-apa ya, tapi kalau sampai nanti eksploitasinya terlalu berlebihan itu kan jadi masalah. Lama-lama di bulan dibikin border untuk tiap negara juga ya nanti ya, jadi rebutan ya. Iya, jadi tidak cukup hanya punya kemampuan dari segi teknis, tapi juga bagaimana dari aspek hukumnya, itu juga yang jadi masalah untuk sampah antariksa ini. Betul. Sehingga masih terlalu dibahas. Oke, iya benar.
Oke, bentar ya Mas ya. Ini aku scroll lagi pertanyaan yang lain yang tadi Ya. mungkin belum kita bahas. Maaf di luar topik, benar nggak Mas tentang asteroid besar yang mengancam bumi dalam waktu dekat? Oh, Apakah ya. akan ada dalam waktu dekat atau? Sepengetahuan saya tidak ada. Oke. Ya. Karena kalau ada itu pasti informasinya teman-teman saya juga pasti udah ngasih tahu lah Oke, gitu. ya betul. Dan apa itu kalau itu memang ada, saya kira tidak akan dirahasiakan. Betul, betul. Oke. Dan kalau yang sendiri Mhm. itu memang tidak ada kok yang perlu dikhawatirkan. Oke. Cuma harus tetap waspada karena tidak ada yang diinformasikan atau tidak ada yang terdeteksi. Mhm. Itu tidak berarti buat bendanya. Mhm. Karena kan kita masih ada keterbatasan dari segi instrumentasi ya. Mhm. Kita akui masih ada benda yang tidak bisa kita amati. Mhm. Sehingga dulu pernah terjadi tahun 2013 dulu di Rusia itu kan ada yang jatuh bulan Februari 2013 di Chelyabinsk, Rusia. Oke. Waktu itu orang-orang kaget juga termasuk para peneliti kok bisa ada yang jatuh ya. Mhm. Luput teramati tapi itu dalam waktu yang sudah sangat pendek sebelum benda itu menghantam ke bumi. Mhm. Jadi sebelumnya tidak karena bendanya cukup kecil Mhm. ya, tidak besar sehingga tidak teramati dari awal gitu. Mhm. Nanti beberapa saat sebelum jatuh barulah kemudian bisa diamati dan itu sudah terlambat begitu. Oke. Sehingga meledak di Rusia waktu itu tahun 2013. Oke. Dan itu menjadi peristiwa itu menjadi suatu hal yang menarik karena menyadarkan para peneliti juga bahwa sebenarnya benda-benda alami yang tidak terlalu besar juga bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar gitu. Kalau dia jatuh di atas kota, untung waktu itu jatuhnya di atas kota kecil, bukan kota seperti Tokyo atau London atau Bern? New York gitu. Kalau Bern masih kecil ya. Ya, karena ternyata waktu itu kerusakan atau kerugian yang diakibatkan kan bukan karena serpihan bendanya, tapi karena kena serpihan kaca. Jadi gedung-gedung waktu itu pecah kacanya karena bunyi ledakan ini ya, ada ledakan sonik, ultrasonik yang terjadi. Okay. Gitu ada dentuman ultrasonik itu. Kemudian mengakibatkan pecahnya kaca-kaca bangunan dan menimbulkan banyak sekali korban. Korbannya karena kena serpihan kaca. Itu membuktikan bahwa juga walaupun kecil, ya sekali lagi bisa menimbulkan korban yang cukup besar. Banyak sekali orang yang dilarikan ke rumah sakit waktu itu. Iya. Tapi kalau misal ada kejanggalan yang terdeteksi, biasanya beritanya akan dengan cepat menyebar ya Mas ya? Di lembaga-lembaga penelitian. Saya kira gitu, paling tidak peneliti-peneliti di lapangan pada tahulah gitu ya, paling tidak diinformasikan gitu. Betul. Dan ya karena walaupun sekarang kita LAPAN belum termasuk dalam jaringan internasional untuk pengamatan benda-benda alami ini, ya tapi pastilah dari itu ya sebagai agen luar antariksa pasti akan diinformasikan, saya kira. Betul. Jadi sekarang tidak usah khawatir lah. Biasanya juga itu informasi juga agak ini kan ya. Selama pengalaman kita informasi seperti itu tidak betul gitu. Nah, biasanya yang kalau boleh saya tambahkan, biasanya dalam berita kan dikatakan ada benda mendekati bumi. Ya. Itu mendekati bumi dalam skala astronomi. Skala astronomi kan luas sekali. Ya. Astronomi itu kalau masih 100 kilo itu tidak ada apa-apanya. Karena misalkan bumi matahari 150 juta kilometer, bumi bulan 400.000 kilometer. Nah, dikatakan mendekati bumi, tapi jaraknya masih di atas 400.000 kilometer, berarti kan masih di luar bulan. Itu mendekati juga, tapi kan masih jauh gitu ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Biasanya seperti itu kejadiannya. Kalau kita baca, saya perhatikan info dari di media gitu. Dikatakan dekat, tapi mungkin tidak dinyatakan berapa dekatnya gitu ya. Memang dekat dari segi atau dalam skala astronomi memang ya cukup dekat. Tapi kan jauh. Iya. Siap. Oke, pertanyaan lainnya
Seperti tadi yang dijelaskan Mas Abdul, kalau sampah antariksa yang berada di orbit paling rendah, kecepatannya paling tinggi. Kenapa? Apakah ada Iya. hubungannya dengan gravitasi bumi dan sampai setinggi apa orbit itu? Iya, iya seperti itu. Tentunya terkait dengan gravitasi bumi. Jadi makin Oke. makin rendah Mhm. energinya akan semakin energi orbitnya ya, Mhm. orbitalnya intinya akan semakin tinggi. Nanti Mhm. bisa diturunkan, itu sederhana rumusnya. Bisa Oke. didapatkan nanti kalau di makin rendah dia Mhm. akan semakin cepat, tapi setelah Mhm. biasanya dia makin cepat itu sampai ketinggian 120 km gitu ya. Setelah itu dia Mhm. akan turun Mhm. dan kecepatannya tidak mulai menurun setelah Mhm. 120 atau 100 km. Mhm. Lalu Oke. nanti akhirnya sampai dia jatuh ke bumi itu kecepatannya sudah relatif sangat rendah. Ya. Sehingga ketika dia menabrak permukaan bumi, kecepatannya tidak lagi 7 km per detik, tidak, itu sudah jauh lebih kecil. Mhm. Ya, Oke. risikonya tidak terlalu besar. Mhm. Iya, Pit. Pertanyaan berikutnya, pesawat Ya. yang melewati orbit satelit bisa nggak sih tertabrak serpihan logam satelit, apalagi kecepatan sampah tersebut berkecepatan tinggi? Apakah Nah, ada pesawat. pesawat yang melewati orbit satelit? Enggak, pesawat kan sampai ketinggian berapa sih? Yang biasa pesawat penumpang kan paling 11 km ya. Oke. Kalau pesawat militer mungkin bisa hampir 100 km, nggak tahu. 70 km mungkin ada, saya pernah baca. Oke. Tapi kan satelit-satelit ini kan di atas 120, di atas 200, kebanyakan di atas 300 kilo. Oke. Di atas 200, di atas 300 kilo. Mhm. Sehingga risiko pada pesawat itu hampir, ya bisa dibilang tidak ada. Ya. Oke. Kecuali kalau dia jatuh ke bumi, dan itu juga harus dihitung apakah memang potensinya besar atau tidak. Oke. Oh iya, maaf Mas. Ternyata maksudnya pesawat luar angkasa. Bukan, maaf, baru baca bawahnya. Ya. Ya, kalau pesawat luar angkasa gimana tuh? Ya itu tadi yang dikhawatirkan. Iya. Seperti ruang angkasa, sekarang kita punya apa satu ruang angkasa? Udah Space Shuttle sudah nggak ada ya. Oke. Space Shuttle sekarang nggak ada. Kita sekarang nggak ada satu ruang angkasa. Yang ada sekarang cuma yang besar di luar itu kan ada International Space Station, ya, stasiun ruang angkasa. Maksudnya stasiun ruang angkasa kali. Bisa jadi. Nah, Ya. kalau mungkin kalau maksudnya stasiun ruang angkasa ya memang sekarang masih ada. Oke. Dan risiko karena bedanya besar, risikonya besar juga. Itu sudah berapa kali. Jadi karena risikonya besar dan itu ada aturannya. Kalau risikonya di atas ada ambangnya ya. Kalau risikonya itu di atas suatu nilai tertentu atau ambang tertentu, maka harus dilakukan upaya kayak evakuasi gitu. Misalkan pilotnya harus lari atau masuk ke dalam ruang tertentu untuk pengamanan diri. Itu ada prosedur seperti itu. Yep. Dan itu sudah beberapa kali terjadi ya. Saya nggak bilang sering, tapi ya beberapa kali terjadi. Yep. Dan setahu saya makin lama itu ya makin sering juga harus dilakukan upaya penyelamatan seperti itu. Gitu. Kalau sebelumnya mungkin nggak pernah, tapi belakangan sampai beberapa kali setahun pernah terjadi. Karena sampahnya makin banyak dan risikonya terutama karena stasiunnya sangat besar ya. International Space Station ini kan ukurannya berapa kali lapangan bola. Iya. Oh. Dan situ ada manusianya. Benar. Maksudnya kalau nggak ada manusianya mungkin nggak. Iya. Ya kalau pernah nonton film Gravity, ya mungkin bisa lebih sadar ya. Ya. Walaupun bisa dikritik, artinya tidak semuanya, memang juga film gitu ya, tidak semuanya bisa diterima mentah-mentah, tapi itu cukup untuk menyadarkan kita bahwa risiko ini ada. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, kejadian terbesar atau termengerikan sepanjang sejarah yang Mas Abdul ketahui berkaitan dengan sampah antariksa ini? Ya itu tadi kejadian tahun 2007 itu. Yang saat Cina itu ya? Ya, Cina itu menembak satelitnya sendiri. Mana satelitnya sendiri? Satelit cuaca, meteorologi. Sudah jadi sampah di ketinggian 800 km sekian gitu ya, 800-an kilometer. Ya waktu itu alasannya sebenarnya melakukan uji coba
eh, misil apa istilahnya anti rudal anti rudal ya, jadi anti rudal, lupa saya, anti rudal mission apa gitu ya kira-kira. Jadi memang pakai rudal, jadi diluncurkan rudal dari bumi, itu pakai dari laut kalau nggak salah waktu itu Cina ya. Udah lupa saya, udah lama. Ya ditembakkan memang untuk percobaan, gitu. Untuk tujuan militer sebenarnya ya. Itu yang paling besar sampai saat ini. Sehingga ketika itu jumlah sampahnya itu 3.000-an ya. 3.000-an sampah. Oh, jumlah sampahnya. Jumlah sampah serpihannya itu karena pecah berantakan gitu. Itu jumlah sampahnya sudah 3.000-an. 3.000-an tahun 2007, kemudian sampai sekarang saya kira masih ada di luar angkasa sebagian di antaranya. Tidak semuanya jatuh. Jadi sebenarnya sampah itu kan kalau dia cukup rendah, itu akan ada mekanisme alami untuk menghilangkan sampah itu, karena nanti atmosfer akan menarik sampah-sampah itu, ya, menarik sampai jatuh ke bumi. Ya. Tapi kalau dia terlalu tinggi, maka tidak ada lagi mekanisme alami yang bisa mengurangi sampah-sampah tersebut. Sehingga ya mau tidak mau ya kalau tidak ditarik sendiri oleh manusia atau dijaring dan sebagainya, ya tidak akan berkurang gitu. Betul. Ya, saya kira itu kalau saya sih masih yang tahun 2007. Iya, terus itu ada korban jiwanya nggak begitu sampahnya sampai di bumi? Oh nggak ada, itu serpihan-serpihan kecil aja. Kalau jatuh dia terbakar di atmosfer, tidak ada. Kalau kena pesawat nggak tahu ya. Kayaknya saya nggak pernah baca ada berita pesawat terkena serpihan itu. Iya. Sip. Jadi emang problemnya ya menciptakan lebih banyak sampah tadi itu ya di antariksa ya. Ya makanya kemudian kan salah satunya kan tadi pendekatan pertama dari segi desain. Kemudian ini juga penting. Tadi sebenarnya kalau masalah Cina ini kan lebih ke masalah komitmen ya. Artinya harus ada komitmen dari penggiat antariksa ini ya. Apalah istilahnya aktor space actor ini untuk tidak melakukan hal yang sama. Gitu. Itu sebenarnya itu juga diatur dalam ada guideline-nya, space debris line gitu, yang sudah dikeluarkan oleh PBB. Ada UN Space Debris Guideline gitu lah kira-kira namanya. Itu dalamnya adalah tidak bagi negara-negara ini atau space actor ini untuk tidak melakukan tindakan yang sama dengan Cina tadi, menembak, itu tidak bisa dilakukan. Kecuali kalau memang, sebenarnya masih ada pertimbangan juga ya, karena tapi saya kira seharusnya tidak dilakukan karena ternyata setelah 2007 tadi Cina melakukan, kemudian 2008 Amerika juga melakukan. Tapi Amerika melakukan dengan risiko yang jauh lebih kecil karena ketinggian targetnya ketika itu sudah di bawah berapa 300 kilo saya kira ya, 200 km sekian, sehingga tidak lama kemudian sampahnya jatuh ke bumi. Yang menjadi kekhawatiran kan kalau sampahnya itu lama gitu ya, berputar mengorbit bumi kita kemudian sampai ya lama, bertahun bahkan puluhan tahun, ratusan tahun, itu yang menjadi kekhawatiran. Di dalam guideline itu ada batasan kalau sampah yang diakibatkan itu tidak lebih dari 25 tahun biasanya aturannya itu tidak terlalu jadi masalah gitu. Jadi pertama harus ada komitmen dulu. Ya memang sebaiknya tidak melakukan ya. Tapi kalau memang ternyata dalam tanda kutip itu harus melakukan, maka sampah atau serpihan yang dihasilkan itu harus dijamin tidak terlalu lama aktif di ruang angkasa. Iya, betul. Berarti sampah antariksa itu yang sekarang ada ini gabungan antara human error dan anomali dari benda-benda antariksa yang kita buat ya, Mas ya? Anomali maksudnya gimana tadi penjelasan anomali? Mungkin maksudnya anomali ya ketika tadi harusnya udah nggak berfungsi, harusnya tetap melekat pada benda antariksanya, tapi ternyata lepas. Misalnya apa tadi, tutup teleskop. Tapi itu disengaja tadi. Kalau tutup itu disengaja. Tapi
ada juga istilah, ada juga salah satu sumbernya adalah anomalous debris ya. Jadi tapi ini hal-hal yang tidak diketahui. Kita nggak tahu dari mana sumbernya. Oke. Memang ada juga itu. Memang ada juga. Ya. Oke. Jadi kita nggak tahu kalau tadi yang contoh tutup itu kan disengaja. Oke. Kemudian baut misalnya memang kadang-kadang disengaja dilepaskan gitu. Untuk ya tergantung ininya ya, untuk keperluan misinya. Oke. Tapi memang betul kadang-kadang ada juga yang tidak kita ketahui. Oke. Iya. Tapi itu tidak banyak saya kira ya. Oke. Paling banyak sumbernya itu adalah karena tabrakan. Oke. Tabrakan antara satelit dengan satelit atau satelit dengan roket. Dan itu, nah satu lagi yang sangat penting kalau kita bagi yang tertarik lebih jauh tentang sampah antariksa ini, itu ada istilah Kessler Syndrome. Ya, Kessler Syndrome. Kessler ini adalah peneliti NASA yang tahun 1978 dulu pernah, ini sudah lama sekali 78 ya, pernah membuat sebuah artikel ilmiah yang menyatakan bahwa menyatakan di situ intinya bahwa apabila jumlah sampah ini tidak kita kendalikan, maka saat akan terjadi antar sampah ini akan saling bertabrakan, kemudian serpihannya tadi hasil tabrakan tadi akan menabrak lagi sampah yang lain, mereka terus bertabrakan, semoga efeknya jadi seperti efek bom atom gitu ya. Ya ada reaksi rantai istilahnya kan ya, chain reaction. Itu bisa terjadi di ruang angkasa dan itulah yang dipropos dulu oleh Dr. Kessler ini. Karena disebut atau dinamakan Kessler Syndrome. Nah itu yang sebenarnya paling kita khawatirkan. Karena diduga bahwa sudah ada wilayah orbit, ya, dia tidak semua wilayah orbit di luar angkasa, tapi ada wilayah tertentu yang sudah jemu gitu, konsentrasinya sudah cukup besar sehingga memungkinkan untuk Kessler Syndrome ini terjadi di situ, di wilayah itu. Itu sudah terjadi, maka ya kita bayangkan seperti bom atom gitu ya. Jadi memungkinkan untuk terjadi. Kita harapkan sih belum terjadi ya. Oke. Sudah ada yang memungkinkan itu terjadi. Iya. Ya. Masih banyak pertanyaan. Oh ya, tadi yang berita tentang NASA nambang di bulan ternyata beritanya dari NASA resmi ya Mbak Ayu ya. Nanti ada pertanyaan lagi dari Mbak Ayu, tapi mungkin aku akan tanyain terakhir nih. Terus ada beberapa pertanyaan lagi. Bumi datar atau bulat? Udah dibahas tadi ya. Masih. Di yang sebelumnya. Bumi bulat ya Mas ya, dengan berbagai bulat lah, ya. bukti dan juga modeling selama ini bahwa kita bumi bulat. Karena saya kira tidak ada bukti ya, sangat sulit untuk membantah bahwa bumi kita tidak bulat gitu. Apa alasannya sebenarnya? Oke. Apa alasannya yang bisa disampaikan ya? Iya, betul. Terus ada pertanyaan lagi, space debris itu bisa di-track atau enggak? Tadi sebenarnya udah kita bahas, tapi jawabannya bisa asal dalam ukuran tertentu ya Mas ya, di atas. Ya, ukuran tertentu ya, ukuran tertentu. Oke. Kalau orbitnya rendah, biasanya itu ukurannya adalah 10 cm. Oke. Orbit rendah itu di bawah 2000 km ya. Oke. Iya. 2000 km. Tapi kalau untuk orbit yang tinggi, misalnya di orbit geostasioner, ya, di atas 36.000 km itu, kira-kira sekitar itu biasanya di ukuran 1 meter. Wow. Makin tinggi saja harus makin besar. Kalau lebih kecil dari itu tidak kelihatan ya. Iya. Ya mungkin terdeteksi tapi tidak bisa kita tentukan orbitnya dengan cukup meyakinkan gitu ya, sehingga bisa sehingga kita bisa prediksi di mana orbit berikutnya gitu. Betul. Mungkin teramati tapi kita tidak cukup baik untuk mendapatkan datanya. Oke. Iya. Ya. Terus teman-teman karena udah 1,5 jam, jadi ini pertanyaan terakhir ya nih dari Ibu Ketua PPI Swiss kita, Mbak Ayu. Bentar, aku scroll dulu. Ya. Pertanyaan Makasih terakhir. Bu ikut hadir. Iya nih. Borobudur adalah warisan budaya Indonesia yang berhubungan dengan ilmu astronomi dan menjadi tempat Olimpiade Astronomi. Bagaimana kemajuan peneliti Indonesia dalam bidang astronomi? Mungkin maksudnya udah memberikan sumbangsih apa saja? Ya, kalau ini
Ya, saya tidak mungkin memberikan jawaban yang memuaskan ini, Bu, ya. Betul. Karena terus terang saya juga tidak begitu mengikuti sebenarnya seperti apa perkembangannya sekarang, tapi salah satu yang mungkin bisa kita ambil contohnya adalah eh, apresiasi dari dunia internasional atas prestasi peneliti Indonesia itu sudah diberikan. Bisa kita lihat misalnya pada penamaan beberapa asteroid atau komet, saya nggak tahu, yang itu menggunakan nama orang-orang Indonesia, peneliti kita di Indonesia. Itu kan sebuah apresiasi bahwa ya ini sebagai bahwa usaha mereka itu sudah cukup pantas untuk diberikan atau mendapatkan penghargaan seperti ini. Diberikan itu kan bukan hal yang sepele gitu ya. Betul. Itu pemberian nama seperti itu suatu hal yang cukup ya cukup bergengsi gitu di dunia astronomi. Nah, di sisi yang lain memang saya kira susah gitu ya. Ini contoh yang lain selain apresiasi dari segi yang bisa kita lihat dari pemberian nama tadi, saya mungkin tidak begitu tahu. Gitu. Ya ini untuk dapat jawaban yang lengkap, saya harus riset dulu ini, ngumpulin bahan-bahannya lagi. Iya, tapi yang jelas ke depannya akan semakin maju tentu ya penelitian di bidang astronomi dengan tadi observatorium yang lagi dibangun di Kupang ya Mas ya. Iya. Jadi bisa dipastikan akan lebih berperan lagi. Itu harapannya sendiri. Ya, itu saya kira harapannya ya. Jadi kalau dari astronomi, dan saya kira juga kalau kita lihat dari kontribusi dari segi karya tulis ilmiah, itu saya kira cukup banyak dari saya. Penelitian maupun dari LAPAN itu sudah cukup banyak memberikan kontribusi dari segi itu. Kalau dari segi karya tulis ilmiah, dan itu kan juga dirujuk oleh peneliti lain, dan saya kira itu juga suatu hal yang sangat bagus. Betul, ya. betul. Walaupun belum ada yang dapat Nobel sih, belum ya. Iya, tapi ya yang penting kan berkontribusi terus ya. Nobel kan nanti akan mengikuti pada waktunya. Iya, yang jelas berprogres terus. Oke. Nah, oke, ini pertanyaan. Tadi mungkin saya ingin tambahkan sedikit. Jadi untuk dari segi pengamatan sebenarnya sampai lupa saya. Jadi untuk kita mengetahui populasi sampah antariksa itu tidak hanya dari pengamatan dari bumi ya. Pengamatan juga bisa dilakukan di ruang angkasa. Ada juga seperti itu. Jadi satelitnya kita atau laser atau apalah modelnya gitu. Kita tempatkan di ruang angkasa, kemudian mengamati dari ruang angkasa itu juga bisa. Jadi mengamati dari luar. Bisa juga cara lain juga adalah dengan menempatkan instrumen di ruang angkasa yang nanti nanti instrumen itu akan menangkap atau mengambil sampel ya. Jadi ditaruh di ruang angkasa, misalkan yang saya tahu itu ada ditaruh di ISS, International Space Station, itu ada milik Jepang kalau nggak salah. Dia ada satu modul, dan situ ditaruh alatnya. Nanti alat ini akan terpapar oleh sampah antariksa dan bisa mengambil sampel, sampel sampah di sekitar orbit atau di orbit ISS tersebut. Nah ini juga satu yang menarik, dan juga ada juga satelit yang lain yang diluncurkan untuk misi yang sama, yaitu melakukan pengukuran in situ, istilahnya ya, pengukuran in situ. Jadi dia memang mengambil sampel dari sampah-sampah yang ada di orbit benda atau satelit tersebut. Itu juga sangat menarik. Ini tujuannya untuk mendapatkan atau mengetahui bagaimana sih populasi atau memperkirakan populasi sampah-sampah berukuran sangat kecil yang tidak mungkin bisa diamati dari bumi. Ya, situlah kemudian peneliti mengetahui atau bisa memperkirakan estimasi ya, berapa sih jumlah sampah yang ukurannya misalkan di bawah 1 mm itu kan tidak mungkin diamati dari bumi. Betul. Tapi itu bisa diketahui dari pengukuran. Ya, diamati tapi diukur, dideteksi kemudian diukur.
Iya, iya, iya. Jadi nanti diturunkan ke bumi, alatnya itu diturunkan ke bumi, kemudian nanti dihitung Ah, berapa yang tabrakan yang terjadi atau menabrak komponen atau instrumen tadi dan seterusnya. oke. Ya. Iya, Jadi iya. itu salah satu bentuk ya, Oke. pengukuran in situ, bukan pengamatan tapi pengukuran in situ. Iya, iya. Jadi bekerjanya di bumi dan di antariksa juga ya, Mas ya? Oh iya, Nggak hanya jadi ada diamatin di sini aja. bukan ya, kita Iya, malah sampai meluncurkan keluar juga ada. iya. Wow, nggak kerasa banget udah 1 jam 40 menit. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dan sekaligus juga mungkin pesan-pesan dari Mas Abdul. Hikmah terbesar Ya, apa yang pernah Mas Abdul rasakan di bidang astronomi ini, dan juga mungkin entah motivasi atau pesan-pesan buat teman-teman yang sangat berminat dengan bidang astronomi dan antariksa di Indonesia. iya. Hikmah terbesar. Eh, apa ya hikmah terbesar ya? Saya Hmm. kira kalau dari astronomi sebenarnya eh, astronomi dulu ya karena saya memang basicnya astronomi gitu, jadi belum sampai ke satelit. Maksudnya tidak sampai ke satelit tapi astronominya ya. Astronomi adalah sebuah bidang yang sangat menarik gitu ya. Mhm. Hal yang bisa kita gali dari astronomi ini. Salah satunya diantaranya adalah eh, yang mungkin saya kira em, paling menarik khususnya bagi orang-orang yang katakanlah eh, ingin lebih mendekatkan diri kepada penciptanya gitu ya. Jadi Mhm. di religiusitas gitu misalnya. Ini adalah bahwa astronomi itu bisa bisa menyadarkan kita bagaimana kecilnya kita Hmm. manusia ini, ya kan Mhm. ya. Mhm. Bagaimana mudahnya penguasa atau kayak Allah ini, Allah yang Maha Kuasa ini, Tuhan yang Maha Kuasa ini, itu menjadikan alam ini se walaupun sangat besar tapi bisa terlihat sangat kecil gitu ya. Kita kan kenal lagu bintang-bintang kecil gitu misalnya ya. Kalau kan ini kan luar biasa sangat besar. Nah, sehingga kalau dari aspek situ ya kita sudah mendapatkan manfaat yang sangat besar dari astronomi ini sebenarnya. Kalau kita memang tertarik untuk mengenal atau ya mencipta kita lebih jauh dan kemudian kita lebih sadar sebenarnya diri kita ini apa sih sebenarnya gitu ya. Mhm. Kalau dari itu jadi saya kira itu kalau dari saya yang paling satu yang paling tadi kan pertanyaannya yang paling apa hikmah Hikmah, ya, hikmah terbesar besar. di bidang astronomi. Ya, saya kira kalau saya sih itu ya, itu Oke. mengantarkan sebenarnya saya untuk lebih sadar sebenarnya diri saya siapa dan Tuhan pencipta itu Mhm. seperti apa ya. Iya, iya, iya. Ya, Oke. kemudian Pesan dan kesan buat teman-teman nah, di Swiss atau teman-teman di ya, Indonesia. ya. Pesan-pesannya bagi yang memang tertarik untuk mendalami, ya mungkin bukan mendalami ya, tapi tertarik dengan isu sampah antariksa ini, Mhm. itu dan ingin belajar lebih jauh, ya harus sering-sering baca, Mhm. harus sering mengikuti perkembangan informasi yang ada di internet gitu paling tidak ya. Mhm. Karena ini kan sebuah bidang yang terus berkembang gitu. Mhm. Terutama tadi yang terkait dengan active debris removal tadi yang pendekatan kedua tadi, Mhm. misalnya itu sangat menarik ya. Mhm. Eh, dan dan karena sekarang sampai saat ini belum ada teknik yang benar-benar eh, apa namanya diakui applicable di lapangan, ya ini masih terus berkembang dan Oke. sehingga ini peluang yang sangat besar bagi teman-teman di Indonesia atau dimanapun untuk mengembangkan atau belajar di topik yang tadi saya sebutkan itu. Mhm. Iya. Dan Betul. kalau yang ingin sekolah di Swiss, dimanapun di Swiss gitu ya, saya kira salah satu yang juga penting adalah eh, mental harus cukup kuat ya, Mhm. saya kira ya. Apalagi kalau ingin bawa keluarga. Ya, karena itu kuat pasti tidak akan cukup. Ya, kecuali kalau kita dapat beasiswa dari pemerintah sini mungkin cukup. Saya dengar-dengar teman-teman di sini kalau yang dapat dari sini itu kan bisa 4.000 sebulan gitu ya. Itu kan sudah sangat cukup. Mhm. Tapi kalau kita dari beasiswa dari Indonesia untuk bawa keluarga tidak mungkin cukup. Oke. Ya, jadi siap harus bekerja. Mhm. Gitu. Nah, nah sedikit saya tambahkan kalau saya di sini memang tadi mungkin tadi belum sempat kita bahas. Iya.
Saya di sini bisa bawa keluarga juga, bukan hanya karena mengandalkan beasiswa, tapi karena saya bekerja di sini. Oke. Saya sebagai asisten di kampus, asisten dosen. Itu saya ada kesempatan mengajar beberapa semester. Oke. Kemudian saya juga sebagai seorang pengamat di observatorium di Simmerwald. Ya, Simmerwald kira-kira 10 km di selatan Bern. Punya jadwal mengamat rata-rata sekali seminggu, bisa 2 kali seminggu. Gitu. Jadi saya sebenarnya punya 3 sumber pemasukan di sini. Betul. Jadi beasiswa, kemudian asisten dosen, kemudian pengamat. Betul. Iya. Nah, kemudian karena masih status juga sebagai peneliti lapan, jadi di Indonesia masih dapat juga. Alhamdulillah. Kemudian tunjangan juga masih dapat. Oke. Tapi memang itu, saya kira pesannya adalah ya harus siap-siap untuk untuk lebih kuat gitu ya. Paling tidak dari segi mental juga harus lebih kuat. Artinya siap-siaplah menerima atau melakukan yang lebih besar dari yang, ya harus siap-siap menerima yang lebih besar dari yang awalnya kita perkirakan. Gitu. Benar, ya. benar. Dan juga harus siap bahasa Jerman ya. Sebelum kesini belajar bahasa Jerman gitu, paling tidak untuk level-level awal gitu ya. Sehingga di sini tidak perlu lagi pusing atau terlalu stres dengan pelajaran bahasa Jerman. Kalau saya sendiri mengalami agak stres juga belajar itu ya. Fokus yang lain tapi harus belajar juga bahasa Jerman. Gitu. Iya, wow, oke. Inspiratif banget Mas Abdul. Ternyata banyak sekali role yang dijalani selama studi di Swiss ini, kerja di 3 tempat sebenarnya. Kemudian juga aktif di komunitas dan juga tentunya juga bersama keluarga. Saya dari PPI Swiss mau ngucapin terima kasih banyak buat Mas Abdul. Semoga ya studi dan kerjaannya juga lancar sehingga tahun depan insya Allah lulus dengan memuaskan. Amin. Nanti juga memajukan penelitian astronomi di Indonesia dan juga di dunia gitu. Amin. Terima kasih doanya. Iya. Oke, buat teman-teman yang lain juga makasih banyak udah nontonin kita selama 1 jam 45 menit. Ini kayak rekor. Berarti menarik banget kan topiknya karena banyak yang mau gabung sama kita sampai selama ini. Dan juga nanti program-program kita lagi di kedepannya gitu. Oke, makasih semuanya. Iya, makasih. Selamat akhir pekan, Mas. Yeah. Bye. Assalamualaikum. Take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.